Oke, sekarang kita bahas ST segmen. Nah, jadi kalau ST segmen ini sebenarnya yang penting adalah kita bisa nentuin J point atau titik J-nya. Nah, J point itu adalah akhir dari QRS kompleks dan awal dari ST segmen. Nah, normalnya itu J point harus isoelektrik. Jadi maksud isoelektrik adalah si ST segmen atau J point itu harus sejajar dengan PR segmen. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kan ada PR segmen ya di sini. Nah, kalau kita taruh titik di sini, lalu J point-nya itu setelah akhir dari QRS kompleks ya, berarti dia setelah gelombang S. Ini kan kalau kita lihat ini gelombang Q, ini gelombang R, ini gelombang S. Nah, naik ke atas ini. Nah, di sini adalah J point-nya. Nah, kalau kita tarik garis dari J point, gitu ya, tarik garis lurus sampai ke titik dari PR segmen. Nah, itu harus sejajar atau dibilangnya isoelektrik, kita harus sesuai sama baseline-nya. Nah, kalau misalkan J point-nya itu lebih tinggi gitu ya, misalkan di sini, nah itu kita bisa bilang ada kemungkinan elevasi. Terus kalau misalkan J point-nya lebih rendah di sini misalkan, nah itu kita bisa bilang ada depresi gitu. Jadi pokoknya patokannya J point-nya harus sejajar dengan segmen PR, titik segmen PR di sini harus isoelektrik gitu. Nah, kalau misalkan ada titik J point-nya itu lebih tinggi, dua kotak kecil aja itu udah dibilang ST segment elevation. Kalau dia turun atau lebih rendah dua kotak kecil dibandingkan PR segment, itu udah dibilangnya ST segment depression. Nah, ini kalau mungkin gambarnya lebih kebayang ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kan PR segmennya di sini ya. Nah, ini J point-nya di sini. Kita tarik titik sini, tarik titik X dan titik Y ya, aksis Y. Ini tuh udah beda ya. Dia udah lebih tinggi, mungkin sekitar ya 2-3 kotak kecil lah dibandingkan PR segmennya. Jadi udah ada ST elevasi gitu. Jadi ini si ST elevasinya. Nah, terus ini kayak di contoh yang ini ya. Ini PR segmennya di sini, ini J point-nya di sini. Ini kalau kita tarik garis udah lebih tinggi ya, mungkin ada ST elevasi. Nah, ini titik dari PR segmennya di sini, J point-nya di sini. Nah, ini kalau kita titik dari PR segmennya di sini, ini kan gelombang S. Nah, ini J point-nya. Nah, dia sebenarnya lebih rendah kan. Nah, kalau kita bandingin di sini kira-kira. Nah, itu udah ST depresi. Nah, ini kalau kita lihat di sini contohnya dia ada ST depresi yang upsloping. Jadi iya sih dia ada ST depresi, tapi dia cenderung ke atas, arahnya naik ke atas. Nah, terus ada juga yang ST depresinya dia downsloping. Jadi dia ada ST depresi tapi dia malah makin ke bawah gitu ya. Nah, terus kalau kita udah nemu ada ST elevasi atau ST depresi, kita tinggal tentuin lokasinya di mana, lokasi anatomisnya di mana. Ya, ini mah dihafal aja pakai yang SALI itu. Kalau di septal itu berarti ada ST elevasi, ST depresinya di V1 dan V2, harus keduanya, nggak boleh cuma salah satu aja. Kalau cuma ada ST elevasi di V1 doang, di V2 nya nggak ada, berarti tidak memenuhi syarat. Berarti bukan ST elevasi ataupun ST depresi. Nah, kalau misalkan terganggunya di V1 V2 di septum, berarti pembuluh darah yang mengalami gangguan mungkin adalah LAD, left anterior descending, yang cabang septum ya. Nah, kalau anterior itu V3 dan V4 itu biasanya mungkin yang terganggu adalah LAD, terutama yang cabang diagonal. Kemudian ada lateral. Kalau lateral di V5, V6, 1 dan avial. Ini yang terganggu biasanya adalah left circumflex. Kalau inferior, dinding inferior itu yang terganggu, yang bisa ada ST elevasi atau ST depresinya itu di lid 2, 3 dan AVF. Nah, ini kemungkinan gangguannya di RCA, terutama yang cabang posterior descending artery. Nah, tapi juga hati-hati, kadang ada yang dia tuh bentuk kayak gini nih. Ini
kan Q, terus naik ke atas defleksi positif R, defleksi negatif lagi ke bawah itu S. Nah terus ada kayak notch gitu kan di sini, ada notch ya, mungkin kita mikirnya kayak oh ini J pointnya gitu kali ya, tapi itu sebenarnya adalah gelombang J. Nah J pointnya itu adanya di bawah sini. Nah ini gelombang J biasanya ada di kasus-kasus early repolarization, terus Brugada syndrome kayak gitu ya. Nah kita coba lihat yang di sini. Ini kita lihat coba ya V1 dulu. Nah, V1 ini kalau kita lihat di sini cari titik di PR segmen yang paling tinggi di sini. Lalu ini kan Q, ini R, Q-nya ini flat ya. Ini S. Nah, ini kalau dilihat ini titik J point-nya sekitar di sini ya. Mungkin dia sekitar beda 1 atau 2 kotak kecil ya. Ini nggak terlalu kelihatan banget. Terus di sini ada V2, ini kan titik R segmennya, ini Q, ini R, ini S, ini J pointnya di sini. Ini udah jauh banget ya bedanya. Nah, ini udah lebih dari 2 kotak kecil, udah elevasi. Di V3 ini Q-nya udah flat ya, nggak kelihatan. Ini PR segmennya di sini, ini gelombang R, ini S, ini J pointnya di sini. Ini bedanya sekitar 2 kotak kecil ya, 2 kotak kecil itu. Dan ini V4, ini Q-nya juga flat ya. Ini PR segmennya, ini R, ini S, ini J pointnya. Ya, ini bedanya sekitar berapa nih? 3-2 kotak kecil. Nah, terus di V5 ini PR segmen di sini, Q-nya ini flat juga, ini R, ini S, ini J pointnya. Jadi 1 kotak kecil ya. Ini masih, ini apa sejajar? Oh ini kayaknya sejajar. Di V6 ini sejajar ya kalau dilihat. Tuh, nah ini kayaknya kemungkinan ada elevasi di V1, V2, V3, V4. Berarti mungkinan ada infarktnya itu di septum sama di anterior wall. Tuh berarti yang kena kemungkinan ya LAD ya.